Karena sesuatu yang gaib itu tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Semakin dalam difikirkan justru akan timbul masalah. Cukup bagi kita dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah mengabarkan begini, kita terima. Rasulullah mengabarkan seperti itu, ya seperti itulah yang harus kita yakini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'du. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat yang agung yang Allah karuniakan kepada kita semua adalah Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita semua bisa kembali berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sebagian dari wahyunya yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta yang mengikuti mereka dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Bapak dan Ibu rahimani Allah ya ajmain. Pertama-tama kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Karena setiap kita pasti punya kesalahan dan ini bukan mengkhususkan ya, tetapi memang bermunasabah saja. Ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah yakum ajmain. Pembahasan kita pada hari ini adalah pembahasan tentang sharihul iman atau yang disebut dengan khalisul iman. Bapak dan Ibu rahimani Allah yakum ajmain. Sudah menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya di dalam setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada hikmah-hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan darinya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita itu musuh. Ya, musuh yang sangat nyata yang dia terus-menerus membisikkan kepada kita agar kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa membisikkan waswasah. Ya. Dan musuh ini ada dua golongan. Yang pertama dari golongan manusia. Mereka juga membisikkan berbagai macam bisikan-bisikan melalui telinga kita atau apa yang kita dengar. Yang itu bisa jadi menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati kita terhadap keimanan kita. Ya. Bahkan pada beberapa keadaannya itu bisa memasukkan syubhat, keraguan-raguan, kerancuan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada musuh dari kalangan bangsa jin. Yang mereka juga senantiasa membisikkan di dalam hati kita bisikan-bisikan kejahatan, bisikan-bisikan keraguan-raguan dan seterusnya. Kadang-kadang bisikan ini muncul di dalam sholat kita sehingga kadang-kadang dalam sholat kita lupa dengan apa yang kita baca, bahkan kadang-kadang lupa dari bacaan yang setiap anak kecil mungkin hafal.
Pernah nggak bapak-bapak dan ibu-ibu muncul bisikan dalam hati, kemudian baca Al-Fatihah lupa? Pernah nggak? Iya, kadang-kadang sampai Al-Fatihah yang mungkin nggak ada di antara kita yang nggak hafal, tetapi karena ada bisikan-bisikan itu sehingga kita lupa. Atau mungkin kita lupa dalam jumlah rakaat salat kita. Ya. Dan yang lebih beratnya, kadang-kadang bisikan itu muncul dalam keimanan, mempertanyakan tentang keimanan kita, atau memberikan gambaran-gambaran yang buruk, ya. Sehingga kadang-kadang muncul bisikan di dalam hati kita itu menggambarkan tentang zat wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mungkin mempertanyakan tentang Isa bin Maryam. Ya, kok bisa sih lahir tanpa ayah dan seterusnya. Dan itu adalah bisikan-bisikan syaitan, dan ini memang senantiasa ada. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung, ya, dari waswasah syaitan ini, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Dan Bapak dan Ibu rahimani Allah ya ajmain, bisikan-bisikan ini tidak hanya terjadi pada diri kita, tetapi juga terjadi pada para sahabat yang merupakan orang paling mulia dari umat ini. Ya, pembahasan kita terkait dengan dua hadis yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Arba'in, ya, kitab 40 hadisan fil aqidah, 40 hadis tentang akidah. Yaitu yang pertama adalah hadis dari Hisham ibnu Urwah dari ayahnya, ya, dari bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, inna syaitana ya'ti ahadukum, inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqas sama, fayaqulu Allah, fayaqulu man khalaqal arda, fayaqulu Allah, fayaqulu man khalaqallah, fa idza wajada dzalika falyaqul amantu billahi wa rasulihi thalathan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Hisham ibnu Urwah dari ayahnya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian, lalu syaitan itu membisikkan, memberikan pertanyaan di dalam hati kita, man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit? Fayaqul, maka hamba itu akan menjawab Allah. Kemudian syaitan itu akan membisikkan lagi pertanyaan, man khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi? Fayaqul, maka hamba itu akan mengatakan Allah. Ya. Kemudian muncul pertanyaan yang lainnya, ya, sampai syaitan itu akan membisikkan pertanyaan, man khalaqallah, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Ya. Fa idza wajada dzalika, kalau di antara kalian mendapati hal yang seperti itu, maka hendaknya dia mengatakan, amantu billahi wa rasulihi thalathan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini dikatakan sebanyak 3 kali. Demikian juga hadis yang kedua yang disebutkan oleh muallif adalah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya ja'a nasu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaluhu. Ya, ada sebagian orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi Nabi. Lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna an yatakallama bihi. Sesungguhnya kami mendapati di dalam diri-diri kami, yaitu di dalam hati-hati kami, adanya bisikan-bisikan, adanya pertanyaan-pertanyaan, adanya gambaran-gambaran, ya. Ma yata'azzamu ahaduna, yang salah seorang di antara kami merasa ini adalah sesuatu yang sangat besar, ya, an yatakallama bihi, untuk dibicarakan dengan lisan. Maka Nabi SAW bertanya, awaqad wajadtumuhu,
apakah benar kalian telah mendapatkan hal itu, yaitu mendapatkan adanya bisikan-bisikan, adanya pertanyaan-pertanyaan ya di dalam hati yang itu menjadi sesuatu yang sangat besar, berbahaya maksudnya. Dianggap oleh para sahabat itu sebagai dosa besar kalau seandainya itu dibicarakan. Kemudian apa? Mereka merasa khawatir. Qalu, maka para sahabat menyatakan, na'am, ya kami mendapati bisikan-bisikan itu, lalu kami menolaknya karena kami merasa itu adalah sesuatu yang merupakan dosa kalau seandainya dibicarakan. Lalu Nabi SAW mengatakan, dzaka sharihul iman, itulah iman yang paling nampak. Dalam riwayat yang lainnya, dzaka khalisul iman, ya itulah iman yang paling murni. Ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis ini memiliki banyak syahid-syahid hadis-hadis yang lainnya yang maknanya serupa. Ya, dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW menyatakan la yazalun nas yatasaalun. Senantiasa manusia itu bertanya-tanya di dalam dirinya. Ya. Man khalaqa kada, man khalaqa kada, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, terus, dan itu diikuti terus. Bila itu diikuti terus, maka sampai akan datang pertanyaan, ya, lalu siapakah yang menciptakan? Allah. Faman khalaqallah. Ya. Faman, lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendapati pertanyaan yang seperti itu, ya, falyasta'idz billah, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yantahi, dan hendaknya dia berhenti. Ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Kejadian-kejadian ini pasti di antara kita pernah mengalaminya. Ya, pasti. Ya. Apa namanya? Bisikan-bisikan yang seperti ini. Jangankan kita, para sahabat Nabi SAW pun tidak lepas dari bisikan-bisikan yang seperti ini. Nah, hadis-hadis tadi juga memberikan kepada kita solusi, ya, solusi. Dan apabila bisikan-bisikan itu terjadi pada diri kita, nanti insyaallah taala akan disampaikan pada fawaid-fawaidnya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita langsung bahas tentang faidah-faidah pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis ini. Yang pertama, ya, pelajaran yang pertama, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain, bahwa hadis-hadis ini menjadi dalil akan keutamaan iman. Ya, menjadi dalil akan keutamaan iman. Di mana ya, iman itu akan menolak syubhat, kerancuan dan bisikan-bisikan syaitan. Dan iman itulah yang akan menolak apa yang dibisikkan oleh syaitan itu. Dan Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Iman itu kita tahu bahwa iman itu secara bahasa dia adalah at-tasdiq. Ya, dia membenarkan, keyakinan yang kokoh. Dan keyakinan yang kokoh itu tidak muncul kecuali dari ilmu. Ya. Keyakinan yang kokoh itu tidak muncul kecuali dari apa? Dari ilmu. Maka untuk mengokohkan iman, ya, untuk mengokohkan iman di dalam hati kita, ya kita harus meluangkan waktu untuk belajar, mempelajari tentang hakikat dari iman itu apa. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada rasulnya dan seterusnya. Ini adalah globalnya. Tetapi kita tidak mencukupkan diri dengan hal itu, bahkan kita harus mempelajari iman itu secara terperinci. Karena luasnya pengetahuan kita terhadap rincian dari rukun-rukun iman itu, itulah yang akan mengokohkan keimanan yang ada dalam hati kita. Ya. Kita bisa ambil pelajaran dari apa yang terjadi pada Hanzalah radhiyallahu taala anhu dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hanzalah radhiyallahu taala anhu
beliau sering duduk di majlis Nabi SAW. Lalu suatu ketika dia pulang ke rumahnya, berkumpul dengan anak-anak dan istrinya, dengan kebunnya dan seterusnya. Lalu dia mendapati bahwa ketika berkumpul dengan keluarganya itu dia sedikit terlalaikan dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Sehingga dia merasa bahwa dirinya menjadi seorang yang munafik. Lalu dia keluar dari rumahnya sambil mengatakan nafaqah hamdalah, nafaqah hamdalah. Hamdalah telah munafik, hamdalah telah munafik. Ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang paling kokoh keimanannya setelah Nabi SAW. Lalu ditanya, wa ma dzaka? Kenapa kamu bisa mengatakan hal yang seperti itu? Ya. Lihat bagaimana Hamdalah menjelaskan kepada Abu Bakar. Kami duduk di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang neraka. Sehingga seakan-akan kami melihat neraka itu ada di hadapan kami. Ini menunjukkan bagaimana detailnya Rasulullah SAW mengajarkan tentang neraka. Salah satu bagian dari iman kepada hari akhir. Sampai seakan-akan Hamdalah melihat neraka itu ada di hadapannya. Ya. Dan Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang surga sehingga seakan-akan kami melihat surga itu ada di hadapan kami. Menunjukkan tentang apa? Detailnya penjelasan Rasulullah SAW tentang surga dan neraka. Dan detailnya pengetahuan Hamdalah terhadap surga dan neraka. Ya. Hadisnya kelanjutannya panjang dan di akhirnya Rasulullah SAW menyatakan saatan, ya. Sesaat. Jadi ketika bertemu dengan Nabi SAW ya memang imannya naik tinggi karena mendengar penjelasan tentang iman. Ketika ada di rumah ya berkurang, dan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Nah, Bapak dan Ibu rahimanallah ini menunjukkan bahwa detailnya penjelasan itu akan menambahkan kekuatan keimanan. Maka Bapak dan Ibu rahimanallah di antara thariqah jalan untuk menolak bisikan-bisikan syaitan itu adalah memperkuat keimanan dengan mempelajari iman itu secara terperinci. Ya. Itu juga kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa solusi ketika datang bisikan-bisikan itu di dalam hati kita adalah kita mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, agar bisikan-bisikan itu bisa ditepis dengan pengakuan kita terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengimani Allah lah yang mengatakan begini, kita mengimani Allah lah yang menciptakan ini, Allah lah yang berfirman seperti ini, Allah lah al-awwal, Allah lah al-akhir, dan seterusnya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimanallah wa iyyakum ajmain, ya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya adanya upaya penolakan, ya, adanya upaya penolakan di dalam hati kita terhadap bisikan-bisikan syaitan itu menunjukkan adanya keimanan di dalam hati kita. Bahkan itu menunjukkan, kalau bahasa Nabi tadi adalah khalisul iman atau dzalika mahdul iman, itulah iman yang murni, itulah iman yang sejati, itulah iman yang sesungguhnya. Yaitu apa? Upaya di dalam hati kita untuk menolak bisikan-bisikan itu. Ya. Maka ya, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Di antara solusi dari menolak bisikan-bisikan yang muncul di dalam hati kita itu adalah ya tadi, usahakan. Kalau misalnya muncul dalam gambaran kita, dalam hati kita, misalnya tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita katakan Allah tidak seperti itu. Apapun yang kita gambarkan yang muncul bisikan-bisikan syaitan di dalam kepala kita tentang zat Allah, maka katakan Allah tidak seperti itu. Karena Allah memang tidak akan mungkin tergambarkan oleh kita.
tidak akan terjangkau oleh akal kita. Katakan Allah tidak seperti itu. Allah lebih mulia dari hal itu. Ya. Kalau muncul bisikan-bisikan di dalam hati kita tentang Isa bin Maryam misalnya, ya, maka kita katakan enggak, Isa enggak seperti itu. Isa adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an begini dan begitu. Mungkin muncul bisikan tentang kita, benar enggak sih surga dan neraka itu ada? Kayaknya begini. Enggak. Tidak seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tolak. Karena penolakan kita terhadap bisikan-bisikan itu menunjukkan adanya keimanan. Maka ini juga menjadi dalil tentang tidak bolehnya bagi kita untuk istarsalah, untuk membiarkan pertanyaan-pertanyaan dan bisikan-bisikan was-was itu ada terus di dalam diri kita. Tidak boleh. Karena kalau itu dibiarkan, dia nanti akan memunculkan keraguan-raguan, memunculkan syak, taskik. Dan kalau muncul keraguan di dalam keimanan, itu bisa berefek kepada kekufuran. Maka tidak boleh. Tolak kalau ada bisikan-bisikan itu. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimanallah wa iyyakum ajmain, ya. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita, ya, agar kita berhati-hati dari langkah-langkah syaitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tattabi'u khutuwati asyaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, tadi dalam hadis digambarkan bahwasanya syaitan itu pertama kali tidak langsung mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi yang dipertanyakan sesuatu yang kayaknya benar gitu ya. Tanyain dulu siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini. Terus sampai pada akhirnya syaitan menanyakan siapa yang menciptakan Allah. Dan pertanyaan itu akan terus. Ya, karena syaitan tidak akan pernah berhenti kecuali sampai seseorang itu kufur. Ya. Dia akan terus membisikkan. Ya. Ya, berhentinya kalau sudah mati baru berhenti. Bahkan ketika sakaratul maut saja syaitan masih datang untuk apa? Membisikkan kepada kita. Ya. Dia tidak akan pernah berhenti. Maka hati-hati kita. Ya, kita harus cermat untuk menilai ini itu langkahnya syaitan atau enggak sih. Kalau memang sudah kira-kira ragu-ragu, kayaknya ini sudah berhentilah. Ya, berhenti. Cukupkan diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kabarkan. Ya. Bapak dan Ibu rahimanallah wa iyyakum ajmain. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ya. Ya, hadis ini menjadi bukti akan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengabarkan bahwasanya kita itu akan senantiasa bertanya-tanya, akan muncul dalam hati kita itu pertanyaan-pertanyaan, dan itu terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, ya. Hadis ini menjadi isyarat, ya, al-ahaditsu fiha al-isyaratu fi dhammi su'ali fi ma la ya'ni. Hadis ini menjadi isyarat tentang tercelanya bertanya tentang sesuatu yang tidak penting bagi kita. Ini kadang-kadang kita seperti itu, ya. Mempertanyakan sesuatu yang sesungguhnya nggak penting-penting amat, dan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu justru malah menggelincirkan kita dalam kesalahan. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Di antara tanda kebaikan seorang muslim itu adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting, yang tidak manfaat bagi dirinya. Ya. Di antaranya adalah pertanyaan-pertanyaan.
Baik, ya, ini berlaku umum. Baik pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan diri kita, terkait dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan termasuk juga dalam perkara-perkara iman. Ya. Tapi memang sibuk dengan perkara yang tidak penting itu memang kadang-kadang malah jadi perhatian kita. Ya, dan kadang-kadang itu menjadi sebuah kebiasaan, ya. Mungkin kita bermaksud baik, tetapi sesungguhnya kita terjerumus dalam kesalahan. Sebuah contoh misalnya, ya. Kita sering bertanya kepada tetangga kita dan seterusnya dengan pertanyaan misalnya, dari mana nih Pak? Ini pertanyaannya sebenarnya kita penting nggak sih tahu apa yang dilakukan orang, atau orang itu pergi dari mana dan seterusnya, kan nggak perlu ya bagi kita, ya. Tapi kadang-kadang kita menanyakan itu sebagai bentuk ramah tamah, ya. Sebagai bentuk mungkin kita memandang itu sebagai ramah tamah biar nggak dianggap kaku dan seterusnya. Padahal sesungguhnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menggelincirkan sebenarnya. Pertama, pertanyaan itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Nggak ada manfaatnya bagi kita. Kita tahu orang itu datang dari mall, atau datang dari pasar, atau datang dari mana dan seterusnya. Yang kedua, ini bisa menimbulkan peluang dosa bagi orang yang ditanya. Ya. Misalnya orang yang ditanya itu barusan dari makan di satu restoran yang harga seporsinya 500.000. Tahu semua orang. Ya. Dari mana nih Pak? Dia jawab, mau jawab dari restoran tadi kan nggak enak tuh. Iya kan? Mungkin membuka peluang akhirnya orang ini akan berbohong. Dan seterusnya. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan dalam agama. Ya. Ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya, wala tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Janganlah kalian bertanya tentang banyak hal yang kalau seandainya itu dijelaskan kepada kalian, tasukum, itu justru akan menjadi keburukan bagi kalian. Ya. Maka dalam perkara agama itu sesuatu yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang ada hajahnya bagi kita untuk menambah keimanan atau menambahkan amalan, atau mungkin bisa menghilangkan dosa dan seterusnya. Ya. Atau bertanya tentang sesuatu yang memang kita belum ketahui tentang perkara dari agama kita, ya itu boleh tentu. Bahkan itu harus bertanya malahan. Kalau tidak bertanya itu salah. Kita belum paham tentang sholat, ya kita harus bertanya tentang sholat. Kalau tidak bertanya malah salah. Ya. Itu yang ke-5. Yang ke-6, ya Bapak dan Ibu rahimanallahu iyyakum ajmain, adalah zamut tanattu. Ya, tercelanya terlalu dalam memikirkan sesuatu atau di dalam membahas sesuatu. Ya. Ini nggak boleh. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang apabila dia membahas sesuatu itu terlalu dalam, atau dia memikirkan itu terlalu dalam. Ya. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW menyatakan, la tatanattu. Janganlah kalian terlalu dalam memikirkan sesuatu. Ya. Karena terlalu dalam membahas sesuatu, dalam memikirkan sesuatu, justru itu akan apa? Membuka pintu-pintu bagi datangnya bisikan-bisikan syaitan. Ya. Termasuk dalam perkara iman. Ya. Karena iman ini adalah perkara yang gaib. Ya. Iman itu adalah perkara yang gaib. Terhadap perkara-perkara yang gaib, maka untuk perkara iman itu cukupkan dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Sudah cukup. Karena sesuatu yang gaib itu tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Semakin dalam difikirkan justru akan timbul masalah. Cukup bagi kita dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah mengabarkan begini, kita terima. Rasulullah mengabarkan seperti itu, ya seperti itulah yang harus kita
yakini. Ya. Dalam perkara takdir misalnya, tidak mungkin takdir ini adalah rahasia Allah, tidak mungkin seseorang bisa mencapainya. Maka dalam perkara takdir cukup apa yang Allah kabarkan, apa yang Rasulullah SAW kabarkan. Demikian juga dalam perkara iman yang lainnya, dalam iman kepada Allah, dalam iman kepada malaikat dan seterusnya. Cukup dengan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Nggak usah difikirkan terlalu dalam. Ya, ini sudah ada 2 menit lagi. Ini yang ke-6 ya. Yang ke-6 ya. Yang ke-7 ya, Bapak dan Ibu rahimanallah ya ajmain, pendahuluan saja. Yang ke-7 adalah 2 hadis yang tadi kita bacakan, demikian juga dan tambahan-tambahan dari hadis yang lainnya. Ini menunjukkan adanya obat dari was-was. Ya, karena was-was ini sering datang kepada kita. Kadang-kadang was-was dalam sholat, kadang-kadang was-was dalam wudu. Ada nggak yang ngalami was-was dalam wudu sih? Kalau wudu itu sudah basuh tangan, tiba-tiba muncul keraguan dalam hati kita. Tadi wajah saya basuh 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Akhirnya dia mengulangi. Atau kadang was-was itu datang dalam takbiratul ihram. Ini yang paling sering terjadi ya. Sehingga takbiratul ihram itu kadang-kadang harus diulangi berkali-kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Saya pernah sholat di satu musola di kampung saya sana. Begitu sudah Allahu Akbar, saya kan sebagai makmum langsung ikut takbir Allahu Akbar. Begitu saya takbir Allahu Akbar, ternyata imamnya membatalkan takbirnya. Ya, dia ulangi lagi takbirnya. Terus ya saya sempat mikir, akhirnya saya batalin ya, karena ingin sholat jamaah, takbir mendahului imam kan nggak sah. Akhirnya saya tungguin dia takbir Allahu Akbar, saya ikut takbir, dia batalin lagi. Waduh, akhirnya saya tunggu. Kita tunggu dulu deh sampai dia benar-benar yakin takbirnya baru takbir. Nah, ini termasuk was-was. Ini termasuk was-was dari was-was syaitan, dan itu ada obatnya. Nanti akan kita bahas obatnya insyaallah taala setelah ba'da amal. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ya, Bapak dan Ibu rahimanallahu yakum ajmain. Sebelum masuk pada obat dari was-was, saya tambahkan satu faidah dari hadis tadi, ya, yaitu yang ke-7 berarti ya. Nanti yang itunya yang ke-8. Yang ke-7 adalah al-luju ila ahli ilmi, ya, kembali kepada ahlul ilmi ya, ketika muncul adanya perkara yang meragukan di dalam perkara iman, atau perkara akidah. Ya. Kalau muncul keraguan-raguan, muncul syak, atau mungkin muncul syubhat, kerancuan dalam pemahaman terhadap agama, itu jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan, karena itu adalah bagian dari tipu daya syaitan. Itu adalah was-was dari syaitan. Maka kalau muncul keraguan-raguan, muncul syubhat, kerancuan pemahaman dan seterusnya, datangi para ahli ilmu, tanyakan. Sebagaimana tadi para sahabat Nabi SAW, mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menanyakan kepada Rasul SAW tentang apa yang terjadi pada hati mereka, sehingga Nabi SAW mengabarkan dan memberikan jawaban, sehingga hal itu menenangkan hati mereka. Ya. Ini yang ke-7. Yang ke-8 ya, Bapak dan Ibu rahimanallah yakum ajmain, adalah ilaj atau obat dari was-was. Yang pertama, Bapak dan Ibu rahimanallah yakum ajmain, adalah seseorang yang terkena was-was itu dia harus menyadari dan mengetahui bahwasanya hal itu tidak hanya terjadi pada dirinya,
Tetapi itu juga terjadi bahkan pada orang-orang yang terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat. Ya, karena ketika kita mengetahui hal itu akan menjadikan kita lebih tenang untuk mencari solusi. Tapi kalau kita merasa bahwa kita satu-satunya orang yang kena seperti itu, ya sulit. Ya, tetapi sadari bahwa ini tidak hanya terjadi pada diri kita, tetapi juga terjadi bahkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, hendaknya seseorang yang terkena penyakit was-was seperti ini, ya, dia mengetahui bahwa rasa tidak sukanya dia dan usaha dia untuk menolak was-was itu adalah menunjukkan adanya keimanan di dalam dirinya, sehingga ini akan memunculkan husnudzon terhadap datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab adanya keimanan yang masih ada pada dirinya. Ya. Akan menambahkan rasa harapnya kepada Allah. Ya, dia ketahui ketidaksukaannya itu masih menunjukkan adanya keimanan. Yang ketiga, saya tidak bacakan Arabnya ya. Yang ketiga, ya Bapak dan Ibu rahimanallah ya ajmain, ya hendaknya orang yang terkena penyakit was-was yang seperti ini, dia menyadari bahwasanya apa yang menimpa dirinya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang kecuali memang ada kebaikan yang Allah inginkan dari ujian itu. Entah itu berupa pahala, entah itu berupa tingginya derajat atau yang lainnya. Ya. Sehingga dia memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengeluarkan dia dari kesulitan itu, dari musibah yang dia timpa, dan Allah akan memberikan pahala dari musibah yang menimpanya. Ini yang ketiga. Ya. Yang keempat, ya Bapak dan Ibu rahimanallah ya ajmain, ya adalah ya hendaknya seorang hamba itu memperbanyak isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ya. Banyak-banyak ya. Bahkan seandainya hal itu terjadi di dalam sholat kita. Kita lagi sholat, kemudian muncul was-was di dalam hati kita, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau yang semisalnya. Ya. Baik diucapkan secara lisan ataupun di dalam hati. Ya, kalau di dalam sholat sunnah itu boleh diucapkan dengan lisan. Kalau misalnya lagi muncul. Kalau misalnya dalam sholat fardu, kita baca di dalam hati kita, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk diantaranya adalah kita merutinkan bacaan zikir pagi dan zikir petang. Ya, di dalam zikir petang itu kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian di dalam zikir pagi dan petang kita membaca surat Al-Falaq dan kita membaca surat An-Nas, juga membaca ayat kursi. Yang itu semuanya Allah Subhanahu wa taala janjikan pahalanya berupa diantaranya adalah perlindungan dari gangguan syaitan. Ya. Ini yang keempat. Ya. Yang kelima, ya, Bapak dan Ibu rahimanallah ya ajmain, adalah ya banyak berdoa kepada Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati. Allah lah yang menguasai hati kita. Allah yang menjadikan hati seorang hamba itu istiqomah. Allah lah yang menjadikan hati seseorang itu tergelincir. Maka banyak-banyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah itu cinta kalau hambanya terus-menerus minta. Dan jangan pernah berhenti meminta. Ini saya sudah berdoa 20 tahun tapi nggak terkabul. Itu namanya istijal dalam doa. Ya sudah 20 tahun, tambahin tahun yang ke-21. Ya. Terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keenam, ya, apabila muncul pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sampai menimbulkan syak, keraguan-raguan di dalam hati kita, mempertanyakan tentang keimanan dan
seterusnya, maka katakanlah amantu billahi wa rasulihi. Ya, amantu billah wa rasulihi, atau aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini diucapkan tiga kali. Karena dalam hadis tadi mengatakan falyakul amantu billahi wa rasulihi thalathan. Ya, katakan hal ini 3 kali. Ya. Ini yang ke-6. Yang ke-7 adalah menghentikan bisikan-bisikan itu. Ya. Kalau muncul pertanyaan-pertanyaan, ya berhenti. Kita hentikan hati kita. Kita alihkan hati kita dengan kesibukan yang lainnya. Ya. Yang kadang-kadang kalau dibiarkan, ya, orang ngelamun, itu kalau dibiarkan ngelamunnya tambah jauh, ya enggak? Tapi kalau kita berhenti, kemudian kita alihkan pikiran kita kepada perkara yang lainnya, biasanya berhenti juga itu melamunnya. Ya. Bisa dibantu misalnya dengan ketika seseorang melamunnya sambil tiduran, berdirilah. Ketika seseorang mengelamunnya sambil duduk, berjalanlah. Atau dia lagi bengong, ya lakukanlah sesuatu. Ya. Atau lakukan apa saja yang bisa membantu kita untuk apa? Menghentikan pikiran-pikiran kita tadi, bisikan-bisikan yang muncul di dalam hati kita. Ya. Karena Nabi SAW menyatakan, ya, hendaklah dia berlindung kepada Allah wal yantahi, dan hendaknya dia berhenti, menghentikan bisikan-bisikan itu. Yang ke-8, ya, Bapak dan Ibu rahimanallahu yakum ajmain, adalah ya selalu menghadirkan di dalam diri kita bahwasanya tujuan syaitan dari membisikkan was-was itu kepada kita adalah agar kita tergelincir dalam dosa besar atau bahkan tergelincir dalam kekufuran. Ini harus hadirkan. Ketika muncul was-was itu bisikan, waduh ini tipu daya syaitan. Ini kalau saya terusin, saya bisa terjerumus dalam dosa. Kalau ini saya terusin, saya bisa terjerumus di dalam kekufuran dan seterusnya. Sehingga apa? Kita akan lebih waspada, kita akan lebih hati-hati darinya. Ya. Yang ke-9, ya, Bapak dan Ibu rahimanallahu yakum ajmain, hadirkan di dalam diri kita bahwasanya tipu daya syaitan itu lemah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna kaida syaitani kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ya. Tipu daya syaitan itu lemah. Dan kalau tipu daya syaitan itu lemah, niscaya seseorang akan bisa mengatasinya. Tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menumbuhkan rasa optimis. Kalau hari ini saya gagal menolak was-wasnya, besok saya akan bisa menolak was-was. Karena apa? Tipu dayanya ini lemah. Ya. Ini yang ke-9. Yang ke-10 yang terakhir, ya, Bapak dan Ibu rahimanallahu yakum ajmain, ya, hendaknya kita atau orang yang terkena penyakit was-was ini mengingat-ingat satu kaidah yang agung. Yang ini merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah fiqhiyah, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Bisikan-bisikan yang ada di dalam hati kita itu adalah keraguan-raguan. Apa yang sudah kita ketahui dari dalil Al-Quran dan Sunnah itu adalah keyakinan. Maka keyakinan kita ini tidak boleh hilang dengan datangnya keraguan-raguan dari bisikan-bisikan. Atau mungkin kita telah meyakini bagian dari rukun iman yang kita dengar dalilnya dari Al-Quran, kita dengar dari dalilnya dari As-Sunnah, kemudian tiba-tiba muncul status di media sosial misalnya yang mempertanyakan tentang keimanan itu, maka tinggalkan ini. Tinggalkan ini. Ya, yang datang belakangan ini tinggalin. Karena sebelumnya kita sudah memiliki keyakinan yang itu datang atau yang kita ketahui itu datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kan banyak gitu ya, apa orang yang membuat status yang status ini membuat kita ragu-ragu, misalnya orang yang kayak gini tinggalin. Kembalikan kepada perkara yang sudah yakin yang kita ketahui.
Termasuk misalnya di dalam wudhu. Ketika kita berwudhu, ya, kemudian kita ragu-ragu sudah basuh muka atau belum tadi ya. Maka cek saja, wajah saya sudah basah. Berarti saya sudah membasuh wajah. Karena wajah saya sudah basah. Basahnya ini adalah yakin. Ya enggak? Basahnya ini adalah yakin. Sedangkan tidak dibasuh itu adalah keraguan-raguan. Maka tinggalkan keraguan-raguan, kembali kepada yang yakin. Kita sudah membasuh, mengusap kepala. Tadi tangan saya basuh enggak ya? Lihat saja tangannya. Oh, tangan saya sudah basah sampai siku. Maka keyakinan dibasuhnya itu pasti sudah ada buktinya basah. Sedangkan tidak dibasuh itu adalah keraguan-raguan. Maka tinggalkan yang ragu-ragu, kembali kepada yang yakin. Kenapa? Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak boleh atau tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Ya. Nah, termasuk di dalam sholat dan seterusnya. Ya, sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang datang kemudian yang hal itu meragukan. Allah Ta'ala alam. Ini yang saya bisa sampaikan secara ringkas. Sisa waktu yang ada, beberapa menit lagi? 1 menit lagi. Mungkin ada satu pertanyaan, boleh. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Gak ada ya? Kita cukup mendengar saat ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.